Dalam rangka kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan meliputi biaya operasi, yang terhormat PRT Gubernur Riau diwakili Asisten Pelita, yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Baik, hadirin yang kami hormati, kita langsung saja mulai acara. Acara diawali oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Dan adanya hutan arboretum yang memiliki beraneka ragam tumbuhan langka serta berbagai jenis satwa yang dilindungi. Internasional dan penelitian. Universitas Riau menduduki peringkat ke-19 berdasarkan lembaga pemerintah dunia yang bernama Scopus. Hal ini sejalan dengan cita-cita Universitas Riau menjadi universitas riset yang world class university maupun internasional. Kami yakin seluruh sivitas akademik Komisi 10 Insinyur Haji A.R. Sultan Adilendra dan rombongan yang kami hormati, azan sholat berhenti dulu. Lanjut ya. Pertama kami mengucapkan mohon maaf Pak Rektor, mengingat beliau tidak bisa hadir bersama kita pada siang ini disebabkan diundang oleh Universitas Kyoto merealisasikan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, kemudian rencananya juga pertukaran dosen ya, dan penelitian bersama serta publikasi bersama. Kemudian
harus dipenuhi, yaitu kualitas penelitian, lulusan kerja, kualitas pengajaran, dan infrastruktur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan dalam bidang pengawasan dan menggali, menyerap aspirasi tentang berbagai persoalan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset Dikti RI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah pengantar kami merpati terbang ke hutan, melihat kolam ada di sana. Komisi 10 DPR RI telah sedang melaksanakan kunjungan kerja. Untuk itu, semoga pendidikan di Universitas Riau menjadi andalan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pemerintahan didampingi oleh mitra sekalian yang kami hormati. Nanti mungkin kita akan banyak kepada dialog terhadap apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh bapak-bapak dan putra putri terbaik Riau. Dengan uangnya dinilai 40 miliar lebih. Baru kira-kira 3 minggu yang lalu Pak Mansur ya diserahkan oleh Bapak Gubernur terhadap perguruan tinggi yang ada 6.212 mahasiswa. Nah, rekrut untuk beasiswa ini tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri, tapi bekerja sama dengan teman-teman perguruan tinggi. Tetapi kalau demo-demonya tetap ke Pemda. 21.000 mahasiswa. Nah, insya Allah nanti ini akan kita yang kami angkat di forum ini dan mudah-mudahan ada solusi terbaiknya. Pemda ini ada memiliki satu akademi kesehatan yang berdiri ada beberapa payung hukum yang perlu kita kejar untuk ini. Pertama misalnya terhadap akademi kesehatan ini kita tawarkan solusi bergabung dengan perguruan tinggi negeri macam UNRI atau UR kan. Karena kondisi ini sudah punya fakultas keperawatan. Yang kedua, gabung dengan cukup banyak dan proses belajarnya sudah berjalan. Barangkali inilah Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga masalah yang kami hadapi adalah regulasi. Regulasi yang menikmati kampus Universitas Riau ini dan menikmati Kota Pekanbaru dalam beberapa jam. Mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Bapak Ibu, di depan kebetulan ada beberapa narasumber yang mungkin memberikan masukan-masukan kepada bapak-bapak dari Komisi 10. Mungkin sistemnya apakah dimulai dengan pertanyaan atau kami sini UI itu terkait mengenai apa yang disampaikan dengan Pak Kota tadi, memang ini sudah jelas gitu. Kita berharap tidak ada ibaratnya ketidakmerataan dalam pembagian BPTN ini. Jangan hanya di Jawa saja gitu Pak. Di Riau juga kita pengen BPTN ini tinggi gitu, terutama untuk Universitas Riau itu sendiri, karena memberikan rekomendasi yang pertama, alokasi dana BPTN harus tetap diadakan karena amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jadi tidak ada kalimat untuk menghilangkan. Kemudian yang kedua, pagu BOPTN setiap tahunnya harus selalu meningkat seiring dengan peningkatan anggaran fungsi pendidikan. Maka ketika tadi disampaikan terjadi penurunan, itu juga menjadi pertanyaan bagi kami, karena tadi Bapak menyampaikan angka 38 plus 5 untuk operasional rumah sakit, 38 untuk BOPTN-nya di luar operasional rumah sakit, tetapi tahun ini untuk operasional rumah sakit dikurangi. Dulu catatan kami setiap perguruan tinggi memang tidak ada pengurangan pada pos BOPTN-nya. Total pagu BOPTN dan APBN tahun 2016 kurang-kurangnya sama dengan APBN tahun 2015. Sebenarnya tidak. Ya,
meningkat. Tetapi intinya bahwa kami tidak menginginkan BUPTN itu terlambat turunnya. Mungkin kalau November betul tambah yang ada di perubahan. Prof. Wasri Sasa. Informasi Bapak tadi melengkapi masukan kepada kami Komisi 10 tentang bahwa skim atau aturan yang menyangkut dana pendidikan memang wajib direvisi oleh Menristek Dikti. Kami juga sudah berkunjung beberapa perguruan tinggi dan jawabannya seragam. Malah dosen itu lebih mengejar, tidak lagi memikirkan hasil penelitian, tapi lebih kepada merapikan administrasi. Jadi goalnya tidak tercapai. Jadi lengkap temuan kami. Kemudian Ketua BEM, saya khawatir aja Pak Prof, kalau upaya-upaya untuk meminimkan peran DPR itu semakin dikencangkan. 2016 itu kekurangan uang, saya pasti bangga. Itu pertamanya dulu. Kekurangan anggaran, beruntung Dikti itu bisa kita naikkan sebanyak 2,3 triliun itu Menristek Dikti nggak minta. Ini ada Bapak Haris di sini. Nggak minta karena nggak ada yang berani minta kepada Menteri. Betul. Iya, boleh diterbitkan Bos. Cenderamata dari Universitas Riau kepada Komisi 10 DPR RI. Luar biasa berkelas pantunnya. Dan dilanjutkan cenderamata dari Komisi 10 DPR RI kepada Universitas Riau. Iya, boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Iya, memang kunjungan kita ini merupakan kunjungan spesifik. Kita bagi 3 daerah karena Komisi 10 sekarang ini menata bagaimana pemerataan pendidikan itu berkeadilan. Jadi ada yang kunjungan ke Sumatera, khususnya di Provinsi Riau, ada yang ke Jawa, Jawa Timur, ada daerah Kalimantan, Kaltim. Ini kita ingin melakukan pengawasan terhadap BUPTN. Kita juga ingin melakukan pengawasan terhadap beasiswa. Demikian juga terhadap kepangkatan dosen. Karena kita ketahui bahwa pendidikan kita, apalagi yang menyangkut dengan masalah PTN, setelah dilakukan pemilihan, penelitian, dan juga setelah ada penilaian World Class University, kita sangat menyayangkan bahwa kita hanya jago kandang. Universitas kita termasuk selama ini yang kita banggakan, UI, hanya di peringkat 601. Di Asia Tenggara kita hanya dapat nomor 11. Tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang harus betul-betul bagi Komisi 10 menjadi sorotan utama dalam pengawasan ada apa terjadinya hal seperti itu. Nah, untuk itu dalam kunjungan spesifik ini kita ingin betul mendapatkan data konkret, mendapat penjelasan yang konkret, karena kita ketahui salah satu indikator untuk bisa menjadi World Class University itu adalah tidak terlepas daripada dosen, tidak terlepas daripada mahasiswa, tidak terlepas daripada bagaimana pengelolaan itu semua. Alhamdulillah kita setelah tadi melakukan kunjungan spesifik, mendengarkan pendapat, mendapat penjelasan-penjelasan yang real, termasuk masalah BUPTN di Pekanbaru Riau, ini dari tahun ke tahun semestinya kan harus meningkat. Kenapa? Karena kita ketahui mahasiswa bertambah, tentu tenaga pengajar bertambah, tetapi ini belum. Makanya Komisi 10 pada raker di tahun 2015 kemarin
melihat bahwa Kemendikti BOPTN itu merupakan sesuatu yang tidak menjadi skala prioritas dalam perjuangan anggaran, hanya mendapat pagu 3,6 triliun. Ini tidak akan mungkin. Jadi kita dari Komisi 10 berjuang habis-habisan karena kita ketahui amanat undang-undang, sehingga alhamdulillah pagu BOPTN itu mencapai 4,6 triliun. Artinya walaupun 4,6 triliun ini kita minta biaya BOPTN tahun 2014 yang sebelumnya jangan sampai kurang di tahun 2015. Jadi kesimpulan yang kita minta, tidak boleh kurang setiap universitas mendapatkan BOPTN dari tahun yang sebelumnya. Makanya justru karena itu Komisi 10 sangat serius menyangkut masalah BOPTN ini, sehingga kita sudah membentuk Panja BOPTN. Salah satu rekomendasi daripada Panja itu tadi, bahwa tidak boleh kurang biaya BOPTN tahun yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Walaupun logikanya sebenarnya harus ditambah. Pak, tadi sepanjang rapat itu tentang BOPTN. Kalau misalnya untuk kualitas